Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya hingga pada pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam renungan pagi GKI Palembang. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh menjadi suatu ucapan syukur yang besar di mana pada pagi hari ini Engkau masih melayakkan kami, Engkau masih memampukan kami untuk boleh kembali berjumpa dan untuk kembali boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan biarlah kiranya kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan boleh terus meyakinkan kami, menguatkan kami di tengah segala masalah persoalan kehidupan kami yang saat ini sedang terjadi. Dan melalui firman-Mu ini kami boleh yakin dan percaya bahwa hanya Engkaulah tempat di mana kami harus terus mengadu, tempat di mana kami boleh menjadikan Engkau sebagai sandaran kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, renungan pagi kita pada hari ini terambil dalam Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya hanya akan membacakan beberapa bagian saja, terkhusus pada ayat yang kedua. Di sini mengatakan, "Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu." Lalu di ayat yang ke-12 dikatakan demikian, "Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi." Dalam kehidupan kita, yang selalu kita inginkan itu adalah adanya suatu kesuksesan, adanya suatu kedamaian, adanya suatu keharmonisan satu dengan yang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, lebih gampang mana sih percaya kepada Allah ketika waktu kita merasakan kesuksesan atau ketika kita sedang merasakan kesukaran? Banyakan dari kita pasti akan menjawab, kita akan lebih gampang untuk percaya kepada Allah itu ketika kita sedang mengalami kesuksesan, ketika kita sedang mengalami keberhasilan, ketika kita sedang mengalami kehidupan yang kesannya seperti apa yang kita inginkan itu sudah terjadi ataupun sedang terjadi dan akan terus terjadi. Tetapi tidak sedikit orang juga yang akhirnya mengakui bahwa di saat aku sulit, di situ aku merasakan bagaimana Allah turut campur tangan dalam kehidupanku. Di tengah pergumulan dan kesulitan, seperti yang kita baca, pemazmur ini bisa terus berharap dan percaya kepada Allah. Ini adalah suatu iman yang benar-benar begitu kuat, begitu teguh, begitu tangguh. Dalam firman Tuhan mengatakan, percaya kepada Dia itu harus sepenuhnya, ya. Percaya kepada Tuhan itu harus sepenuh hati kita, bukan setengah-setengah. Itu baru bisa disebut yang namanya percaya dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau percaya dengan setengah hati, artinya ya kita sama sekali tidak percaya. Sebab apa? Allah menginginkan itu dengan sepenuh hati kita, bukan setengah-setengah. Enggak ada setengah-setengah. Setengah-setengah sama dengan tidak percaya. Sebab Allah menginginkannya sepenuh hati. Sebenarnya ada dua hal yang dibahas dalam Mazmur pasal yang ke-57, bahkan di pasal-pasal yang sebelumnya. Dua hal yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini adalah yang pertama, seperti yang sudah saya bacakan di awal tadi, ia memulai dengan doa, ya. Pemazmur di sini memulainya dengan doa dan keluhan, namun bukannya tanpa keyakinan sama sekali. Memang dia mengawalinya dengan keluhan, tetapi dibarengi juga dengan doa. Ini artinya
dia masih bisa melakukan dengan penuh keyakinan bahwa permintaannya itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Seperti yang kita tahu, latar belakang Mazmur ini adalah ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Lalu hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah pemazmur atau Daud ini menutup dengan sukacita dan pujian. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Dia menutupnya dengan bersyukur, dengan sukacita, dan dengan penuh rasa pujian. Dengan demikian, saat menyanyikan mazmur ini, kita dapat mengambil suatu petunjuk dan dorongan bahwa dalam menaikkan permohonan maupun ucapan syukur, kita dapat mempersembahkan doa dan keluhan kita kepada Tuhan. Pergumulan hidup yang terjadi saat ini ataupun yang akan terjadi nanti tidak saja membentuk sikap dan mengubah kebiasaan kita, tetapi juga membuka watak yang sudah ada untuk mengungkapkan diri kita. Jadi ada baiknya ketika kita sedang menghadapi suatu masalah, suatu pergumulan hidup, kita mengoreksi diri kita juga. Sebab di dalamnya itu akan terbentuk sikap-sikap baru kita. Yang mungkin dulu ketika kita menghadapi masalah, kita selalu mengandalkan diri kita sendiri. Merasa bahwa aku sanggup mengatasi masalah ini tanpa pertolongan Tuhan mungkin. Tetapi mari kita coba koreksi. Apakah sepenuhnya kita benar-benar menghadapi persoalan itu dengan cara kita sendiri? Atau sebenarnya Tuhan sedang bekerja di balik masalah kita? Mari kita coba telusuri terus hal ini dalam kehidupan kita. Yang terjadi dalam kisah Daud ketika ia harus terus berusaha membebaskan dan menyembunyikan diri karena dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Namun Daud membuktikan bahwa dalam kondisi yang serba tertekan dan terancam ini, ia tidak mengikuti ambisi dan dendam yang ada dalam hatinya. Ingat, dia tidak mengikuti ambisi dan dendam dalam hatinya. Hal ini terbukti bahwa ketika Daud tidak menggunakan kesempatan, perhatikan ya, Daud tidak menggunakan kesempatan untuk membunuh Saul yang sedang tertidur di dalam gua. Sebenarnya ini titik lemah Saul. Ketika dia sedang memburu Daud, dia terlelah lalu dia tertidur di dalam gua. Tetapi apa? Daud tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Saul. Bukankah ini kesempatan emas? Oh jelas. Bagi kita manusia secara manusiawi sekali, secara manusia itu pasti akan ini kesempatan yang pas. Kapan lagi gitu bisa membunuh seorang Saul yang memiliki pasukan begitu banyak. Memang pertimbangan manusia mengatakan bahwa ia bertindak bodoh. Sebab dia tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Tetapi kembali kita lihat. Di sini Daud menggunakan pertimbangan Allah lewat pengalaman hidup Daud. Yang jelas dia lebih memilih menjadi orang yang bijak. Dia tetap mengandalkan Allah. Di awal dia sudah berdoa dan yakin bahwa Allah akan menolong dia. Imbasnya adalah dia bisa bersikap bijak ketika dia dalam keadaan terdesak, terancam, terjepit sekalipun. Allah yang kita kenal di dalam Kristus bukan hanya Allah yang peduli, tetapi juga Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Sehingga ketika kita sedang menghadapi persoalan hidup yang menurut kita begitu berat, tetapi Allah tetap memberikan kebijaksanaan, kerelaan hati kita untuk bisa terus berjalan mencoba menghadapi persoalan kehidupan kita.
Dan percayalah bahwa Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Kristen yang sejati boleh menangis dalam keadaan yang sedang sedih. Boleh juga ketakutan di dalam penganiayaan. Namun, semua itu hanyalah warna sari untuk memperindah dan memberi pertumbuhan bagi kepercayaan kita bila kita tetap bergayut aman di dalam keperkasaan kepak sayap Tuhan. Apalah artinya kekristenan yang sejati jika kita tidak pernah mengalami yang namanya penganiayaan? Sebab Allah yang kita sembah, Yesus yang saat ini sedang kita sanjung-sanjung, juga mengalami penganiayaan itu. Tetapi tetaplah berusaha untuk menjadi orang yang bijak, orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab di dalam dunia ini, kita tidak akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang kekal. Hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan segalanya. Sebab hanya Dialah tempat kita mengadu dan menaruh segala harapan kita. Dan kekekalan ada bersama-sama dengan Dia. Tetap terus jalani kehidupan ini. Walaupun persoalan kehidupan kita akan terus datang. Percayalah dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita akan sangat begitu berpengaruh. Akan begitu berdampak dalam kehidupan kita. Hingga kekekalan akan tiba nantinya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.